Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhurahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang begitu luar biasa, yaitu kenikmatan untuk bersama-sama menikmati salah satu taman surga di dunia, yaitu majelis taklim. Jadi majelis taklim itu adalah salah satu taman surga yang ada di dunia ini. Meskipun suasana mungkin tadi hujan dan sebagainya itu. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan pada baginda Rasulullah SAW, kepada segenap keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, serta kepada umatnya istiqomah di jalannya, umatnya senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan atau melanjutkan risalah perjuangannya, sehingga mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yang pada akhirnya kelak akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Para jamaah rahimahullah, sebelum kita mengaji pada malam hari ini yang temanya adalah hakikatul ibadah, hakikat ibadah, saya ingin berikan sebuah gambaran pengantar sebagai berikut. Misalkan teman-teman ini diangkat sebuah perusahaan. Kalau di Malang ini UMR itu 3 juta, diberi gaji 10 juta. Tidak hanya itu, ada tunjangan, jika tidak terlambat ada bonus. Jika 1 bulan tidak bolos, dapat bonus. Jika keluarga sakit, dapat tunjangan kesehatan, dapat tunjangan macam-macam dan sebagainya. Gitu. Saya kira ketika kita dapat fasilitas semacam itu, maka normalnya, maka teman-teman ini adalah akan menjadi pegawai yang baik, pegawai yang loyal, pegawai yang setia, berangkat semangat, tidak mau terlambat, tidak mau bolos, kapanpun dipanggil akan on call, akan siap. Kenapa menjadi pegawai yang loyal, pegawai yang profesional, yang setia? Sebab begitu banyak merasakan fasilitas dari perusahaan. Normalnya begitu. Kok ada pegawai sudah diberikan seperti itu kok sik mokong? Ini pembahasannya lain. Nah, kaitannya dengan masalah tema kita adalah ketika kita menjadi hambanya Allah, ya, maka harus mempunyai sebuah perasaan. Yang pertama, atau dikatakan asyur, perasaan itu, ya, ini perasaan asyur.
adalah adanya bikasroti ni'amillah. Bikasroti ni'amillah. Merasakan begitu banyaknya nikmat Allah. Nikmat Allah yang tidak terhitung, nikmat Allah yang begitu mahal, nikmat Allah yang begitu luar biasa harus kita rasakan. Sehingga biar nanti muncul rasa setia, rasa loyal. Ya, seperti tadi itu, karyawan yang baik itu seperti itu. Nah, kalau kita mau menghitung satu persatu nikmat Allah itu, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai dari lingkungan, ya, mungkin keluarga, mungkin anak, mungkin istri, mungkin jabatan, tidak terhitung. Ya. Kemarin teman saya itu mengantarkan anaknya membuatkan gigi. Giginya itu kan harus diganti gigi palsu. Karena posisinya di depan. Anak perempuan lagi. Ya, akhirnya dibawa ke dokter gigi untuk dibuatkan sebuah gigi palsu supaya tidak ketok gerowong begitu. Berapa satu gigi itu? Harganya adalah 2 juta satu gigi. Ini ke dokter yang memang profesional, yang memang supaya presisinya pas gitu. Satu gigi 2 juta. Lah kalau yang lepas itu 3 gigi sudah 6 juta. Berapa kalau kita harus transplantasi ginjal? Berapa kalau kita harus pasang kornea ya, kornea itu. Itulah nikmat-nikmat yang ada di sekitar tubuh kita. Gitu. Ini kadang-kadang kita itu melupakan. Kadang kita itu mengabaikan begitu banyak nikmat Allah mulai dari penglihatan sampai yang lain sebagainya itu. Termasuk nyusewu, jenengan itu nikmat ngantuk itu sebenarnya sering nggak kita mensyukurinya. Ngantuk itu luar biasa loh nikmatnya itu. Sebab tanpa ngantuk itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Iya. Kalau Allah itu tidak memberikan rasa ngantuk, orang nggak ngantuk langsung tidur itu bahaya. Lah kalau pas ngaji begini ngantuk, nggak apa-apa. Paling senden di koncone atau senden di tembok gitu. Tapi kalau pas nyopir nggak ngantuk langsung tidur, ini sangat berbahaya sekali. Kadang kita lupa itu. Atau mohon maaf, kenapa oleh Allah kita itu diberikan nikmat yang namanya kebelet? Itu nikmat loh. Sebab kalau kebelet ini dicabut bahaya. Ayo, kalau kita nggak punya kebelet langsung ke belakang. Kalau kita punya kebelet enak, bisa ancang-ancang, bisa cari tempat, bisa ambil posisi. Tapi kalau nggak punya, di mana-mana seperti itu. Mungkin ayam itu nggak punya kebelet seperti kita. Kalau kita tuh ingin ke belakang ada sinyalnya, wetengi senep, ingin ke belakang, ayam nggak punya. Sehingga maklum ayam itu di lawang, di latar, dimanapun dia buang itu. Itulah nikmat Allah itu. Kalau itu sampai dicabut, bahaya. Termasuk mata ini. Mata ini ada air matanya, semacam pembasah. Itu kalau sampai tidak produksi, itu juga luar biasa. Dan itu kalau diteliti, Masya Allah. Belum yang namanya jantung. Yang tidak pernah berhenti memompa, mulai kita dari kandungan sampai kita nanti betul-betul mati itu jantung nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Apapun kegiatan kita. Kita makan, kita tidur, kita macam-macam jantung nggak pernah berhenti. Selalu bekerja. Dan berapa liter setiap hari dia harus memompa seperti itu. Dan itu semuanya hadirin Allah, kalau kita rupiahkan, kalau kita nominalkan itu Masya Allah luar biasa mahalnya. Mulai dari mata, jantung, paru-paru, ginjal, itu semuanya adalah nikmat yang luar biasa yang kadang-kadang kita itu terlalu biasa sehingga tidak bisa merasakan nikmat yang luar biasa seperti itu. Gitu. Oleh karena itu, ini adalah alasan, salah alasan kita
untuk loyal pada Allah, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kita merasakan yang namanya bi'azamatillah, yaitu keagungan Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha luar biasa, Allah yang maha besar. Izinkanlah saya mengajak jenengan sedikit merenung seberapa kecil kita dibanding dengan ciptaan Allah yang lainnya. Ini saya dapatkan di YouTube, mungkin yang juga pernah lihat seperti itu. Mohon maaf, bukan ini ya. Ini. Kita itu posisinya di mana gitu. Menurut gambaran para ahli astronomi, dengan penelitian sekian puluh tahun, dengan alat yang begitu canggih luar biasa, kira-kira posisi kita itu di mana sebenarnya itu? Okay. Ini sedikit agak kita hanya ingin tahu manusia itu seberapa kecilnya dibanding dengan kehidupan di alam raya ini. Ini kita di dunia melihat bulan. Ketika kita melihat bulan, maka kita bisa melihat nah, ini bumi ya ini ya. Bulan apa bumi ini? Ini mau tahu teman-teman ini. Ini terus. Padahal kita kecil di dalam bumi itu ya. Terus. Ya, suaranya tidak ada. Ternyata Masya Allah. Ini gambaran ilmu yang dibuat oleh para ahli astronomi, ahli antariksa. Ini ternyata bumi di sini ya. Ternyata bumi di sini. Nah, masih kecil. Ini teman-teman yang dulu SMA masih ingat ini ya. Ini dengan penelitian ilmu pengetahuan saat ini yang terus berkembang dengan alat yang sangat canggih, gitu ya. Menggambarkan seperti itu. Gitu. Nah, masih jauh ya. Dipercepat nggih. Dipercepat nih gak ngerti kalian. Ini apa nih, matahari ya? Nah, ini matahari. Ternyata matahari masih kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Duh. Katanya begitu. Masih ada lagi. Berapa ini? 36 juta kilometer jaraknya. Bumi bisa kecil sekali ini bumi ini. Kita sudah sampai galaksi Bima Sakti. Berarti kita ini termasuk keluarga dari galaksi Bima Sakti. Berarti galaksi Bima Sakti. Nah, titik-titik ini adalah bintang, termasuk bumi di dalamnya tadi itu, ngelompok dari satu,
ngelompok jadi satu. Ini ngelompok, titik-titik itu bintang yang bumi di dalamnya itu. Kira begini. Kelompok jadi satu. Lah, satu gumpalan ini namanya galaksi. Nah, ini namanya satu galaksi. Ini satu namanya satu galaksi. Lah, guru saya dulu menyampaikan bahwa umpama ini galaksi, kita dari pinggir ke pinggir, lahir sampai mati dengan kecepatan cahaya itu tidak sampai. Untuk menempuh dari pinggir ke pinggir tidak sampai itu. Saking jauhnya seperti itu. Oke. Saya kira ini cuma satu. Ternyata jumlahnya banyak galaksi itu. 1, 2. Nah, ternyata galaksi itu jumlahnya banyak. Galaksi yang sudah begitu banyaknya itu ternyata jumlahnya banyak, tidak sedikit. Nah, gitu. Sampai seperti itu. Nah, kalau sudah begini, kira bumi di mana posisi bumi ya? Ya embuh gitu. Ini nanti jadi satu gumpalan lagi. Jadi satu gumpalan lagi, ya. Loh, jadi satu gumpalan lagi. Ya. Jadi kumpulan dari galaksi tadi jadi galaksi, jadi gumpalan lagi. Saya kira sudah jadi satu gumpalan tok satu saya kira. Ternyata gumpalan ini jadi satu. Kumpulan galaksi jadi satu. Ini satu kumpulan galaksi ini. Ini kumpulan galaksi. Saya kira satu kumpulan galaksi ini. Ternyata jumlahnya banyak. Nah, ternyata jumlahnya banyak, enggak sedikit. Nah, oke, cukup ya. Jadi sudah kira enggak usah pusing-pusing lagi begitu. Ini teori yang disampaikan oleh ahli. Kemudian jika ada keagungan Allah begitu luar biasa sampai ilmu itu tidak menjangkau di dalamnya. Kemudian ada pertanyaan, bumi itu hanya setitik kalau kita lihat tadi itu ya. Kira-kira ada nggak kehidupan lain setelah selain bumi itu? Nah, orang kan harusnya bertanya begitu. Kita ini loh, bumi itu cuma begitu kecilnya dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Kira-kira ada nggak kehidupan selain manusia? Ada nggak Allah nanti menciptakan makhluk lain selain manusia? Karena bumi itu hanya setitik dibandingkan dengan begitu luar biasanya dan begitu luasnya seperti itu. Maka jawabannya adalah wallahu a'lam. Itu adalah sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu harus kita jawab, dan tidak harus kita tahu jawabannya. Jawabannya adalah Allah yang Maha Tahu. Entah ada atau tidak itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Orang Jawa mengatakan gak dadi pitakon kubur. Artinya adalah umpama kita tidak tahu pun juga tidak ada masalah. Kita tidak tahu tidak jadi tuntutan. Tapi kalau kita tidak tahu caranya sholat, tidak tahu caranya wudhu, itu jadi masalah. Jadi kita nggak perlu berdebat sampai otot-ototan gara-gara ada tidaknya makhluk di luar kita, di angkasa, di planet yang lainnya, itu nggak usah diperdebatkan. Kalau sebatas diskusi ilmu pengetahuan, monggo. Tapi kalau untuk akidah, itu bukan sebuah kewajiban untuk tahu jawabannya. Tapi untuk tahu jawabannya bagaimana sholat yang benar, bagaimana ngaji yang benar, bagaimana puasa dan wudhu yang benar, itu adalah kewajiban kita, harusnya tahu jawabannya begitu. Oke, itulah jamaah semuanya kira-kira berkaitan dengan masalah bi'adzamatillah. Itu masih angkasa, belum hewan, belum tumbuh-tumbuhan, belum binatang di laut, belum berbagai macam keajaiban-keajaiban di alam ini. Makanya itu adalah salah satu dari aspek yang lain adalah bagaimana kita semakin mantap untuk
menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Inilah yang menjadi asyur, perasaan ketika kita melaksanakan namanya al-ibadah, beribadah. Jadi kita ibadah itu karena merasakan begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, begitu agung dan luar biasanya Allah SWT, ya, sehingga kita menjadi hambanya yang loyal, menjadi hambanya yang taat, hambanya yang setia. Ya. Kalau kita jadi karyawan dengan gaji 10 juta aja begitu manutnya dengan perusahaan. Dipanggil perusahaan jam kerja jam 7 ya jam 7 sampai. Jam 2 malam ditelepon perusahaan, ya diangkat, ya telepon, ya dijawab. Nah, kita ini oleh Allah telah diberikan begitu banyak kenikmatan, ya, yang kita rasakan itu, ya, yang kita rasakan dari anggota tubuh kita itu. Belum nikmat keluarga, belum nikmat istri, belum nikmat kekayaan, belum nikmat jabatan, belum nikmat kemuliaan. Itu semuanya adalah luar biasa Allah SWT. Kalau dinilaikan rupiah luar biasa itu. Maka mestinya kita harus jauh lebih loyal dengan Allah SWT. Ya. Kalau Allah mengajak bicara setiap hari, ya mestinya kita itu loyal, ya, mau. Dengan apa kita berbincang dengan Allah SWT? Dengan membaca Al-Quran. Maka jangan lagi kita melaksanakan ibadah itu sebagai beban, ya, tapi sebuah apresiasi kita pada Allah terhadap semua nikmat yang telah diberikan pada kita. Sehingga dengan demikian, insya Allah beda. Ya. Ibadah dianggap sebagai beban, dengan ibadah sebagai bentuk rasa syukur itu berbeda. Gitu. Makanya Nabi itu meskipun Nabi dijamin masuk surga, dimaafkan semua dosa-dosanya, tapi beliau ibadahnya masih luar biasa. Sholatnya sampai kakinya bengkak, gambarnya begitu. Makanya kalau kita itu malam-malam dibangunkan oleh Allah, ya mestinya kita harus segera bangun. Ya. Subuh sudah dipanggil oleh muadzin. Itu bukannya muadzin, atau Allah yang manggil itu. Jadi kalau kita sudah memberikan hakikat ibadah itu karena adanya perasaan adalah bikasrati ni'amillah dan bi'azamatillah, itu akan membuat rasa ibadah itu berbeda. Rasa ibadah itu berbeda. Ya. Jadi bukan sekedar ibadah itu karena gugurno kewajiban. Ya. Karena gugurno kewajiban akhirnya ya sak-sak sing penting sah. Sing penting dilakoni. Tidak berbicara masalah kualitas. Gitu. Oleh karena itu, hadiramullah, ibadah yang didasari oleh asyur tadi, maka akan memunculkan ibadah yang pertama adalah yang namanya ghayatut tadzalluli, yaitu ibadah yang bertujuan untuk merendahkan diri kepada Allah SWT. Kita merasa sangat kecil, kita merasa sangat rendah di hadapan Allah SWT. Dari fisik saja sudah nampak begitu yang saya sampaikan tadi itu. Sehingga simbol ibadah, puncak ibadah adalah ketika kita meletakkan jidat kita ini, yang paling menurut kita adalah ini yang paling mulia, kita taruh di paling bawah gitu. Kadang kita itu kan kalau diginikan orang kan nggak begitu tersinggung, tapi kalau diginikan kan orang itu marah. Kenapa beda antara ini sama ini gitu. Karena kemuliaannya itu berbeda. Maka kita letakkan di simbolnya adalah di sujud itu gitu. Jadi ghayatut tadzalluli, merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Merendahkan di hadapan Allah SWT itu bukan berarti Allah merendahkan kita, bukan. Ya. Allah justru ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah SWT dengan serendah-rendahnya, maka kita akan dapatkan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Beda kalau dengan manusia. Kalau kita menghambakan diri pada manusia,
merendahkan diri pada manusia, ya memang kita rendah. Ya. Kalau kita menghambakan diri pada Allah serendah-rendahnya, justru akan semakin mulia, akan semakin tinggi derajat kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Gitu. Semakin rendah kita di hadapan Allah SWT, semakin merendahkan diri kita di hadapan Allah SWT, Allah tidak merendahkan kita, justru Allah menyayangi kita, Allah merahmati kita, Allah memuliakan kita, Allah menyayangi kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi kalau kita ingin derajatnya tinggi di hadapan manusia atau di hadapan Allah SWT, ya rendahkan diri di hadapan Allah SWT. Dengan cara apa? Dengan cara yang namanya al-ibadah. Gitu. Yang puncaknya atau simbolnya adalah dengan cara sholat, dengan cara sujud semacam itu. Yang kedua adalah ghayatul mahabbah. Ibadah itu tujuannya adalah untuk cinta. Ibadah bukan karena diperintah, tapi karena cinta. Kalau ibadah karena merasa diperintah, maka akan terasa berat. Tapi kalau dasarnya adalah cinta, ibadah yang berat seolah-olah menjadi ringan. Sama pekerjaannya, tapi rasanya beda. Teman-teman mungkin belum pernah punya istri yang hamil, ya. Yang hamil kemudian nyidam. Ya. Saya itu pernah, istri saya itu nyidam, mohon maaf terbalik ya. Istri saya itu, waktu hamil pertama tidak nyidam. Ini siapa no gak nyidam sih? Mbok koyok liane lo nyidam, jadi apa sih aneh gitu loh, gitu ya. Karena ya kemaruk ya, anak pertama kan kemaruk itu dia. Akhirnya ya wis aku tak nyidam katanya begitu. Akhirnya malam-malam minta kates. Malam-malam minta kates, jam 10 malam beli kates di Comboran, pakai sepeda pancal. Itu karena dasarnya mahabbah, dasarnya cinta. Enjoy saja, asik saja, nyaman-nyaman saja, berangkat dengan wajah berseri-seri. Malam-malam mohon maaf tambah gerimis lagi, ke Sukun ke Comboran beli kates. Bagaimana rasanya? Ya senang begitu, karena mau punya anak yang pertama seperti itu. Coba kalau dasarnya bukan karena cinta, ujung-ujungnya dikongkon sama tetangganya, beda, sama-sama berangkat rasanya beda itu. Ya. Sholat juga begitu. Sholat itu kalau masih terasa koyok kuli, artinya adalah kok jadi beban. Berarti mahabbahnya itu perlu dilatih untuk cinta pada Allah Ta'ala. Lek bangun si abot, jam 2 bengi bangun si abot, jam 3 bengi bangun si abot. Itu dah mungkin mahabbahnya perlu dikoreksi. Ya, mahabbahnya perlu dikoreksi. Bagaimana supaya muncul mahabbah? Kita ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kemuliaan Allah Ta'ala. Kita ingat nanti balasan yang akan Allah berikan pada kita. Itu harus kita ingat. Sehingga akan muncul mahabbah. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi itu. Nabi itu ibadahnya karena cinta. Bukan karena surga, bukan karena takut neraka, tapi karena cinta dengan Allah Ta'ala. Kenapa cinta? Beliau dipilih sebagai makhluk yang paling mulia, diberikan kemuliaan, diangkat derajatnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Lihat itu sama semuanya. Kalau kita ingin ibadah itu ringan, ibadah itu nyaman, meskipun hujan-hujan tetap berangkat ke masjid, meskipun ngantuk-ngantuk tetap berangkat, tetap bangun, meskipun dingin-dingin tetap bangun, maka harus didasari oleh rasa mahabbah, rasa cinta. Bukan karena perintah, bukan karena takut neraka, tapi karena mahabbah kepada Allah Ta'ala yang telah berikan begitu banyak kenikmatan yang tidak terhitung, yang tidak terhingga kepada kita semuanya. Dan Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mensyukuri nikmat itu, jika kita mensyukuri nikmat itu, maka Allah akan menambah nikmat itu. Ya. Tidur itu nikmat. Tidur itu nikmat. Bagaimana cara mensyukuri tidur yang nikmat itu? Banyak. Salah satunya adalah dengan cara bangun di sepertiga malam. Itulah salah satu cara mensyukuri nikmat berupa tidur itu.
gitu. Sehingga nanti kita akan ditambah nikmat-nikmatnya oleh Allah, nikmat yang banyak itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang namanya ghayatul khudu. Ghayatul khudu yaitu tujuannya adalah untuk ketundukan, ibadah untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah untuk merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah untuk cinta pada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ini? Sebab semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah syariatkan dalam ibadah mahdhah maupun ibadah ghairi mahdhah itu akan memberikan kebaikan, itu memberikan manfaat bagi hambanya itu sendiri. Jadi ibadah bukan untuk Allah SWT. Ketika kita tunduk pada Allah SWT, kita taat pada Allah SWT, kita supaya kita bisa beribadah semua yang Allah perintahkan pada kita semuanya itu, panaikannya adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan bagi si hamba itu sendiri, bukan untuk yang lainnya. Gitu. Mari kita lihat Allah, semua perintah Allah yang diberikan pada kita, semua syariat yang Allah berikan pada kita pasti memberikan maslahat kepada kita. Tidak ada yang tidak. Cuma kadang kita tidak tahu maksudnya apa. Sebaliknya, semua yang Allah larang pada kita, semua yang Allah haramkan pada kita adalah pasti memberikan madharat atau bahaya bagi kita semuanya itu. Apapun itu. Apapun yang Allah larang pada kita pasti ada bahayanya. Apapun yang Allah perintahkan pada kita pasti ada manfaatnya. Pasti itu. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu. Termasuk puasa. Puasa itu adalah luar biasa, sebuah proses untuk sebuah langkah menjadi orang sehat. Ada ungkapan summu tasihu. Berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Puasa akan sehat dengan catatan dilaksanakan dengan syarat, rukun, tuntunan, sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Itu baru akan memberikan kesehatan. Tapi kalau puasa sakara PDW, puasa dikira-kira dewe, nah itu tidak baik. Contoh banyak gitu. Jadi kenapa puasa itu kita disunahkan menggunakan kurma? Ternyata dalam teorinya adalah kata teman saya yang ahli gizi, kurma itu mengandung yang manis itu yang paling cepat diserap oleh tubuh dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga dengan kurma itu akan mempercepat pemulihan. Gitu. Oke. Maka disunahkan dengan kurma. Kalau bisa dengan kurma, jangan es. Nanti kalau puasa, takjilnya dengan kurma. Niatkan sunnah. Jadi pertama sunnah dapat pahala, kedua dapat kesehatan karena akan ada proses pengembalian energi dengan kurma itu. Karena kata teman saya ahli gizi itu memang begitu, begitu. Ya. Kemudian sahur, ya. Harus sahur. Jangan sampai karena ngantuk malas sahur. Niatkan sahur untuk sunnah. Tasahharu fa innahu barokatan. Sahurlah karena namanya ada barokah. Ada barokahnya sahur itu. Dan sunnah sahur adalah di akhir waktu, bukan di awal waktu, di akhir waktu. Kalau berbuka sunnahnya adalah di awal waktu. Kalau untuk sahur sunnahnya adalah di akhir waktu. Jadi para muadzin sebelum azan harus dibatalkan dulu, harus diniatkan sunnah untuk menggugurkan puasanya seperti itu. Apakah dengan air putih ataukah dengan kurma. Saya kira di sini tidak ada masalah untuk menyiapkan para muadzin. Jadi sebelum azan itu jangan sampai kebablasan mentang-mentang dari muadzin 12 kurung adzan kuwape buka adzan salat, mari salat maca Quran. Katanya tapi malah tidak baik. Harus dibatalkan dulu dengan cara seperti itu. Kemudian niatkan dengan sahur dan sebagainya itu. Itulah jadi kalau syariat itu dilaksanakan dengan
betul dengan tuntunan yang betul, memang kan bahkan kesehatan itu. Ya, karena kita akan Ramadan ini, ya itu harus, kalau ingin puasanya menjadi puasa yang menyehatkan, meskipun itu bukan tujuan akhir kita. Kita puasa bukan untuk karena sehat. Kita puasa bukan karena ingin sehat, bukan. Itu adalah untuk la'allakum tattaqun, untuk mendapatkan derajat takwa. Tapi Allah memberikan bonus sehat jika kita puasa dengan SOP yang telah digariskan oleh Allah melalui Rasulnya, seperti itu. Itu contoh puasa. Belum dengan yang lainnya seperti itu. Ya. Semua ibadah memberikan manfaat. Semua larangan Allah memberikan bahaya. Ya. Itu pasti. Cuma kita yang belum tahu seperti itu. Hadirin rahimahullah, oleh karena itu sekali lagi, ibadah yang bertujuan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, kemudian untuk supaya dengan cinta mencapai kecintaan, kemudian untuk sebuah ketundukan, maka ini harus dipandu dengan dua hal. Pertama adalah al-khauf, dan kedua adalah harap. Ada rasa takut, khawatir nanti ya Allah akan mengadab kita, tapi juga ada perasaan kita Allah Maha Rahman dan Rahim itu. Sehingga nanti kita tidak terlalu sombong, itu maksudnya begitu ya, tidak sombong, tidak terlalu bangga dengan ibadahnya, tapi ada perasaan untuk menjaga ya. Jadi di akhirnya orang itu akhirnya seimbang ya tidak terlalu sembrono, ya tidak terlalu takut. Artinya adalah dalam posisi seperti itu ibadahnya gitu. Ya, ini sebuah makalah ya yang saya dapatkan dari, jadi Dr. Gary Miller ini adalah profesor matematika di sebuah universitas di Kanada. Beliau itu mempelajari Al-Quran, awalnya ingin mencari kelemahan Al-Quran. Tapi ketika beliau menjumpai surat Anbiya ayat 30, lanjut sedikit apa ya? Lanjut sedikit apa ya? Ya. Awalam yaral ladzi nakafaru samawati wal ard kanata apa ini? Enggak kelihatan ini. Sebentar ya, dilihat. Oh. Kok begini? Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata raqqan faqataqabbalaha fataqabbala apa ini? Enggak kelihatan ini. Ada kapal enggak ya ini ya? Saya enggak kelihatan ini. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fa faqatahnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Begitu ya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ini adalah ayat dari surat Al-Anbiya ayat 30.
Miller ini menyampaikan bahwa ayat ini menyinggung masalah ilmiah yang penemunya adalah mendapatkan penghargaan Nobel dengan teori Big Bang pada tahun 73. Teorinya adalah bahwa jagat raya ini tercipta dari teori Big Bang. Mungkin waktu SMA dulu kan ada pecahan itu ya, pemisahan itu ya. Ini cocok ini. Meskipun Al-Quran 1400 sekian tahun yang lalu, tapi dengan teori cocok. Antara pengetahuannya Dr. Gary Miller ini dengan ayat Al-Quran berkaitan dengan masalah asal-usul jagat raya ini. Kemudian dilanjutkan dengan minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi minal ma'i dari air, kulla syai' segala sesuatu dari dihidupkan. Gitu. Nah, kemudian menurut Miller ini juga bahwa bagian akhir ayat tersebut menyebutkan bahwa air adalah sumber kehidupan. Ini merupakan salah satu keajaiban penciptaan alam yang baru dipahami oleh sains modern. Ilmuwan modern membuktikan bahwa sel hidup terbentuk dari sitoplasma atau zat separuh cairan lekat. Sedangkan bagian inti sitoplasma bersumber dari air. Jadi ini biologi bertemu dengan ayat Al-Quran yang ternyata adalah betul. Ya, oleh karena itu, ini menambah kaitan dengan masalah yang saya sampaikan tadi adalah yaitu berkaitan dengan masalah bi'azamillah, keagungan Allah SWT. Jadi kalau ada orang non-muslim dapat daya dengan ayat semacam itu, mari bersama-sama kita semakin mengokohkan, semakin menguatkan keyakinan kita dengan ayat Allah SWT. Hadirin Allah, sekarang begitu kajian kita kali ini, mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menikmati ibadah ini dengan perasaan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan begitu agungnya Allah Ta'ala, sehingga kita ibadah dengan perasaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.